الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada surah An-Nisa ayat 19. Pada kesempatan ini kita akan mulai dari ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina. Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian, artinya kalian tidak cocok lagi, kepengen cerai, kemudian nak nikah lagi, istri yang pertamanya mau diceraikan, dan kalian telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, sudah kasih mas kawin yang besar, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka jangan kalian mengambil apa yang sudah kalian berikan itu sedikit pun juga. Atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina, apakah kalian akan mengambilnya dengan cara zalim, dengan cara tuduhan-tuduhan dusta, dan dengan menanggung dosa yang nyata. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini ayat ini masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau baca cuman ayat ini, tidak baca ayat sebelumnya, kesannya kok istri baca gonta-ganti baik. Kalau kamu nak ganti istri, cak mudah baik kata-kata. Tapi kalau kita baca ayat sebelumnya itu, ketika kamu memang sudah tak akur lagi kan. Dalam ayat sebelumnya itu, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi seorang perempuan secara paksa. Nah, di ujung ayatnya itu, fa in wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian itu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian membenci mereka. Nah, ini memang tidak akur, tidak cocok lagi, sehingga memunculkan kebencian di salah satu pihak dalam rumah tangga. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, maka bersabarlah, karena bisa jadi kamu membenci sesuatu, tetapi Allah menjadikan dalam sesuatu yang kamu benci itu kebaikan yang banyak. Jadi perintah awalnya itu bersabar dulu. Dalam kehidupan rumah tangga itu tidak mesti pasangan suami istri itu senang galau dengan apa yang ada pada pasangannya. Karena kalau nak senang semua 100%, itu hampir mustahil. Hampir mustahil seorang suami
senang dengan istrinya, cocok dengan semua yang ada pada istrinya itu 100%, hampir mustahil itu. Begitu juga sebaliknya, hampir mustahil seorang istri menyukai apa yang ada pada suaminya itu 100%. Pasti ada yang tidak kita sukai dari pasangan kita, pasti ada. Pasti ada yang tidak disukai seorang suami dari istrinya, dan tidak disukai seorang istri dari suaminya. Kenapa? Ya karena kita ini berbeda. Kita ini dua makhluk yang berbeda. Berbeda jenis kelaminnya, ada laki-laki, ada perempuan. Berbeda latar belakangnya, kadang berbeda budayanya, kadang berbeda sukunya. Yang namanya berbeda itu tidak mesti cocok galau, ada yang tidak cocok. Berbeda seleranya misalnya, berbeda hobinya, sehingga dengan sekian banyak perbedaan itu nanti ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Maka dalam kondisi itu kita harus biasa untuk menerima. Kalau kita tidak menerima itu ribut. Jadi kita harus bisa saling menerima. Nah itu saling menerima itu kalau dalam tahap perkembangan kehidupan rumah tangga itu namanya tahap negosiasi. Jadi orang berumah tangga itu ada tahapan-tahapannya. Tahap pertama atau fase pertama itu fase bulan madu namanya. Fase bulan madu itu semuanya tampak menyenangkan. Baru nikah itu menyenangkan galau, senang galau, baik galau, baru. Namanya masih baru, itu namanya fase bulan madu. Walaupun utang banyak, gara-gara resepsi masih aman. Jadi suami masih tampil sebagai suami yang terbaik, istri masih tampil sebagai istri terbaik, mertua masih jadi mertua terbaik, menantu macam itu masih senang-senang, masih enjoy. Kenapa? Karena masih banyak yang belum kita ketahui dari pasangan kita. Belum kenal nian kita itu. Masih banyak yang ditutupi. Masih banyak yang palsu dari sikap kita itu. Jadi kalau fase awal berumah tangga itu masih banyak yang palsu itu. Jadi berusaha menampilkan yang positif-positif baik, yang baik-baiknya baik yang ditampakkan. Kalaupun ada yang kurang baik itu ditahan, tidak galak, sehingga tampaknya menyenangkan. Istrinya menyenangkan bagi suaminya, suaminya menyenangkan bagi istrinya. Itu namanya fase bulan madu. Yang kedua, nanti ada yang disebut dengan fase konflik. Fase konflik itu terjadinya setelah seorang suami dan seorang istri itu mulai menampakkan sifat-sifat yang aslinya. Oh ternyata tidak cak dulu lagi berubah, padahal sebenarnya tidak berubah. Dulu tuh belum tahu baik. Awal nikah tidak pernah marah, pas setahun ini ngapola galak marah dia. Nah, sebenarnya dari dulu lah galak marah, cuma ditahannya karena masih baru. Yang istrinya dulu kok nurut nian segala apa kata laki nurut, lacak setahun 2 tahun lah mulai padek bantah. Dulu sudah ada sifat itu tapi ditahannya, ngapa? Karena masih baru, masih bulan madu.
Nah, begitu sudah berjalan sekian lama, itu kan muncul, karena tidak mungkin sesuatu itu disimpan secara terus menerus, apalagi setelah hidup bersama sekian lama. Nah, mulai terasa, kok suami aku tidak seperti dulu, kok istri aku tidak samoca dulu. Timbul apa, kaget deh, suami istri kaget. Nah, itulah yang memunculkan konflik. Dimulai dari konflik dalam hati, nanti keluar ada konfrontasi antara suami dan istri. Itu pasti konflik pasti terjadi. Tidak mungkin tidak konflik, orang suami istri itu tidak mungkin tidak konflik, pasti konflik pula. Kenapa ya? Karena kita berbeda, punya karakter berbeda, punya selera yang berbeda. Lakinya hobi mancing misalnya, bininya tidak senang lakinya mancing, ya ribut, konflik. Nah, itu kenapa? Karena memang kita berbeda, sehingga kalau tidak disikapi dengan baik, konflik itu akan menjadi semakin membesar. Pasti konflik. Jangankan beda-beda yang lain, berbeda jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja, itu sudah punya potensi untuk menimbulkan konflik. Misalnya dalam menghadapi masalah, seorang laki-laki itu cenderung itu diam dulu, kalau perempuan cenderung kepengen bicara dulu. Nah, itu punya cara yang berbeda. Seorang suami misalnya punya masalah, pulang ke rumah dia akan lebih banyak diam. Seorang istri nengok suaminya diam, penasaran, nanyo, dijawablah oleh suaminya sedikit, satu yang ditanya, satu itu yang dijawab. Irit ngomong lakinya. Yang istrinya itu merasa, ngapo laki aku cak ini, apa dia tidak senang lagi dengan aku. Nah, mulai. Padahal bukan itu masalahnya. Padahal dia itu ada masalah di luar, sehingga dia lagi belum nyaman untuk bercerita. Karena laki-laki itu dapat masalah cenderung diam dulu. Kapan lah dapat solusi, lah dapat ini, baru galak cerita, kaget. Tak galak dulu. Termasuk dengan istri dewek, belum nak ngomong, masih disimpan. Itu karakter laki-laki secara umum ya. Tidak bisa digeneralisir semuanya, tidak. Ada juga yang galak ngomong. Tapi secara umum itu diam dulu. Dan belum mau melibatkan istri dalam masalahnya itu. Biarlah istri tidak tahu dulu. Yang istri tidak paham itu langsung curiga, oh, jangan-jangan laki aku ini lah berubah sekarang. Nah, itu yang terjadi, salah paham. Kenapa? Karena kita ada perbedaan karakter. Sementara seorang istri ada masalah, dia cenderung untuk bercerita. Kadang-kadang suaminya tidak paham, masalah kecil baik, tidak begitu ditanggapi. Istrinya tersinggung lagi, lah aku lagi cerita cak, cuek baik lagi aku. Kenapa? Karena perbedaan tadi, cuek baik. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, ada laki-laki lain yang mau mendengarkan ceritanya. Nah, itu jadi masalah besar dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa? Karena seorang perempuan itu diantaranya itu butuh didengarkan, tapi suaminya ternyata tidak peka, tidak dengarkan. Nah, ada wong lain galak dengarnya. Nah, itu bahaya. Konflik bisa menjadi semakin membesar karena ada perbedaan itu, perbedaannya. Jadi dari cara menilai sesuatu itu, kalau laki-laki
yang dominan itu matanya dulu. Jadi laki-laki, seorang suami itu paling penting untuk dijaga matanya. Jangan sampai dia nengok yang di luar lebih senang dibanding nengok yang di rumah. Nah itu memang namanya laki-laki ya itu karakter. Sementara perempuan, ini berdasarkan penelitiannya, yang lebih sensitif tuh kupingnya. Kalau laki-laki itu sensitif tuh matonya. Kalau matonya nengok di rumah berantakan, nengok istrinya kusut, kapan keluar dia nengoknya yang bening-bening, nah itu bahaya. Karena memang laki-laki matanya sensitif. Kalau yang perempuan, ini bukan saya ngomong, ini saya baca hasil penelitian. Kalau perempuan yang sensitif itu kupingnya, maka harus dijaga kupingnya. Jangan sampai dia senanglah dengar orang lain ngomong dibanding lakinya dewe. Kapan ngomong dengan laki cuek, atau kapan ngomong dengan laki, lakinya nak marah, dak katik memberikan perhatian, dak katik kata-kata yang menyentuh hati. Tahu-tahu orang luar itu punya perhatian, kata-katanya manis menyentuh hati. Banyak yang tergoda. Betapa banyak dengan kemajuan teknologi saat ini, media sosial, betapa banyak seorang istri yang selingkuh dari suaminya hanya dari kata-kata. Belum pernah ketemu dengan wongnya pacak jatuh cinta. Kenapa? Karena dirayu dengan kata-kata yang manis, yang enak didengar. Kenapa? Karena dari suaminya dia tidak dengar kata-kata yang manis itu. Dia dengarnya dari wong lain. Akhirnya apa? Kupingnya sensitif. Jadi dia dalam peribahasa itu, kalau laki-laki jatuh cinta itu dari mata turun ke hati. Kalau perempuan itu dari kuping turun ke hati katanya. Bukan. Dari kuping. Makanya kalau laki-lakinya pandai merayu, walaupun tampangnya pas-pasan, bisa bikin perempuan jatuh cinta. Ngapa? Karena kata-katanya bisa menarik perhatian. Bisa menarik perhatian. Tengok biasa-biasa baik wongnya, tapi pandai berbicara, pandai menyenangkan hati. Kupingnya sensitif, lebih cepat. Matanya agak tertutup gara-gara kupingnya dengar yang indah tadi. Maka banyak yang tertipu kadang dengan kata-kata. Kalau laki-laki tertipu dengan pandangan mata. Pandangan mata. Nah ini kalau tidak dipahami, ini akan menimbulkan konflik. Istrinya kalau keluar cantik, kalau di rumah tak cantik, itu menimbulkan konflik itu. Kenapa? Karena lakinya nengok dia di rumah biasa-biasa baik, tapi kapan di luar banyak yang segar misalnya. Nah ini fase konflik itu. Jadi setelah fase bulan madu itu ada fase konflik, dan di fase konflik inilah yang paling rawan terjadinya perceraian. Nah setelah fase konflik, kalau itu bisa diatasi, itu masuk fase negosiasi. Nah negosiasi itu ini artinya sama-sama ngalah. Yang istrinya punya tuntutan ini, tapi suaminya tidak bisa melaksanakan semua tuntutannya. Yang suami punya tuntutan terhadap istri, istrinya tidak bisa melaksanakan semua tuntutannya. Paling tidak istri mengurangi tuntutannya, suami juga mengurangi tuntutannya. Nah itu namanya nego. Kalau sama kekeh, pokoknya harus itu, sudah ribut, sudah ributnya. Sama-sama keras, tidak kata yang nak ngalah.
Tapi orang yang berpikir bijak, wah ini tidak mungkin kita ini ribut terus. Ada apalah aku ngalah dikit, kata lakinya. So istrinya juga macam tuh, tidak sanggup ribut terus. Tidak apalah aku ngalah dikit. Nah itu namanya nego. Akhirnya mencapai satu titik temu. Misal, jadi kalau misalnya jalan ke pasar, istri itu biasanya 2 jam, suami biasa 1 jam. Nah itu kan kalau tak diantisipasi ribut itu. Ngapa? Suaminya tak tahan nunggu 2 jam, biasa sejam ke pasar sejam, pas punya bini 2 jam nunggu. Nak nurut kendak laki, istrinya yang tak tahan. Ngapa? Cepat nihan, belum apa-apa katanya sejam nih, belum sudah belanja. Nah kalau kekeh itu ribut itu. Maka di antara negosiasi itu begini, istri mengurangi, suami nambah jatah waktunya. Misalnya, tidak apalah kata suaminya, nunggu dikit memang tino lama belanjonya. Yang betinonya istrinya ngomong, oi walaupun aku biasa lama, kasihan laki aku nunggu, kurangi dikit waktunya. Nah ketemulah di satu titik, misalnya 1,5 jam, yang istrinya ngurangi waktunya dikit demi kenyamanan suaminya, yang suaminya ikhlas melebihkan waktu untuk menunggu karena memang karakter seorang perempuan belanja lebih lama dari seorang laki-laki. Nah akhirnya ketemu di satu titik, mereka negosiasi aman 1,5 jam misalnya. Nah itu namanya fase negosiasi. Setelah negosiasi itu nanti baru fase adaptasi. Kalau tadi kan baru sama-sama makso, yang ini ngurangi dikit, yang ini nambah dikit, ketemu di satu titik tapi makso. Tapi setelah dijalani lama menjadi satu kebiasaan, tidak terpaksa lagi, sudah beradaptasi. Kapan ke pasar tak perlu nak omongan lagi lah, tahulah, sama-sama ngerti, cak itulah kebiasaannya, lama-lama jadi kebiasaan. Itu namanya adaptasi. Nah baru setelah adaptasi nanti akan terjadi peningkatan hubungan suami dan istri. Jadi tambah lebih bagus lagi hubungannya antara suami dan istri. Nah yang berbahaya itu di fase konflik. Nah di fase konflik itulah yang biasanya berakhir, yang berpotensi berakhir kepada perceraian. Nah inilah yang disebut dalam ayat ini, bukan ujuk-ujuk langsung kapan kamu nak ganti istri, dah. Maksudnya kamulah sudah berbuat baik, lah berusaha untuk akur segala macam, tapi ternyata tak sampai pada titik temu tadi, masih tak cocok tulah. Nah, ternyata sudah kamu bertekad, aku nak ganti, yang ini nak diceraikan, aku nak nikah lagi. Maka inilah ayat ini berlakunya. Kalau kamu nak ganti, kamu nak menceraikan istri kamu karena tak sanggup lagi, kamu nak nikah dengan wong lain baik, ini kan pilihan hidup. Tidak, orang secara normalnya tidak menginginkan perceraian, tetapi kadang-kadang kondisi yang memaksa untuk bercerai. Nah kalau sampai pada kondisi itu, maka kata Allah, sedangkan kamu sudah kasih mahar yang banyak, tiba-tiba kamu nak cerai, maka jangan ditarik lagi mahar itu. Jangan seluruhnya, jangan juga sedikit pun juga, pokoknya tidak boleh ditarik lagi. Kamu tidak akur lagi, tidak cocok lagi, tapi sayang dulu waktu nikah maharnya besar, pas ngasih mahar misalnya 500 juta, baru 2 bulan tidak akur. Wah mikir ini, baru 2 bulan kemarin ngasih duit lah 500 juta. Nah itu sayang rasanya, tapi nak dilanjutkan tidak sanggup lagi, maka relakan apa yang sudah diberikan itu. Tidak boleh kamu mengambil sedikit pun juga dari itu, kecuali dari pihak istri yang minta terjadinya perceraian. Kalau istrinya yang minta cerai,
lalu suaminya mensyaratkan, kalau nak aku ceraikan kamu balik mas kawin. Kata bininya, siap, lebih dari itu ku bayar. Nah itu namanya khulu. Boleh khulu itu, talak dengan tebusan. Istrinya tak sanggup lagi dengan suaminya, ceraikan aku, nah ini mas kawin kamu aku balikin, tapi tolong ceraikan aku. Oleh suaminya, oke, aku ceraikan. Sah ngambil lagi mas kawin itu kalau dari pihak istri. Tapi kalau dari pihak suami, bukan istri yang minta cerai, atau bukan sebab yang disengaja oleh istri. Karena bisa jadi istrinya sengaja supaya suaminya menceraikannya, dibuat-buat nian supaya suaminya tak senang dengan dia, diceraikan. Kenapa? Nak ngambil hartonya baik. Istrinya masih muda, nikahnya dengan lakinya lah tua tapi berduit, minta mas kawin besar-besar. Oh ini lakinya berduit, minta mas kawin 2M. Lah dapat mas kawin cak sebulan, dia sengaja buat-buat hal-hal yang tidak disenangi oleh suaminya supaya diceraikan. Nah duitnya lah dapat. Nah kalau yang itu boleh suami memaksa istrinya, ini dia, kalau kau nak diceraikan balik itu. Nah ini kalau dari pihak suami menginginkan terjadinya perceraian, maka tidak boleh dia mengambil sedikit pun juga dari apa yang sudah diberikan kepada istrinya. Fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil sedikit pun juga dari apa yang sudah kamu berikan itu. Atakhudhunahu buhtana, apakah kamu mau mengambil itu secara zalim? Itu zalim. Wa itsman mubina, dan itu adalah dosa yang nyata, dosa yang besar. Kamu sudah ngasih, tiba-tiba kamu cerai, kamu tarik lagi. Nah, itu tak boleh. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa kamu mau mengambilnya padahal kalian telah melakukan hubungan suami istri? Kenapa? Karena dengan terjadinya hubungan suami istri, maka mahar itu berlaku penuh bagi seorang istri. Karena kalau belum berhubungan suami istri terjadi perceraian, itu mahar separuh. Tapi kalau sudah berhubungan suami istri, itu mahar penuh, tak katik lagi hak suaminya di situ. Cak mano, bagaimana bisa kamu mau mengambilnya padahal kamu sudah berhubungan suami istri? Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan istri kamu sudah mengambil janji yang kuat dari kamu, yaitu akad nikah. Jadi mahar berlaku full itu sudah terjadi akad nikah dan sudah terjadi hubungan suami istri, maka itu tidak boleh diutak-atik lagi, tidak boleh diutak-atik lagi, kecuali perceraian dari kehendak dari istri. Maka suami berhak untuk meminta, kalau kamu nak cerai nian, balikkan mas kawin yang sudah aku berikan. Tapi kalau dari pihak suami, maka tidak boleh lagi mengambil sedikit pun juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.